Halo, ketemu lagi dengan saya Eka Rianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai perpajakan. Nah, khususnya ini masih awal tahun ya mungkin ya, masih masuk awal tahun. Biasanya dalam peraturan perpajakan ini ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa berguna informasinya bagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kali ini kita akan membahas kupas tuntas PPh pasal 21 dan perubahan peraturannya. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya saya nggak sendirian dan saya ditemani oleh salah satu narasumber, yaitu dengan Mbak Alfi. Ya, selamat siang Mbak Alfi. Halo, selamat siang. Terima kasih ya Mbak Alfi sudah diluangkan waktunya untuk gabung ngobrol bareng sama kita gitu. Kita bakal ngobrol santai aja mungkin selama 20 menit ke depan membahas tentang perpajakan. PPh pasal 21 khususnya. Siap. Iya, oke. Jadi Mbak Alfi ini termasuk salah satu senior consultant di The Consulting Business Consultant gitu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum tahu nih apa sih The Consulting itu atau belum kenal nih sama Mbak Alfi-nya sendiri, kita mau minta Mbak Alfi nih untuk perkenalan singkat profilnya Mbak Alfi dan The Consulting itu seperti apa sebelum kita masuk ke pembahasan tema. Silakan Mbak Alfi. Oke, perkenalkan saya Alfiana De Insani, biasanya memang dipanggil Alfi. Jadi seperti yang disampaikan, saya sebagai senior executive consultant yang mana di The Consulting Business Consultant ini bergerak di bidang jasa konsultan ya. Nah, beberapa jasanya ini salah satunya itu terkait dengan teks yang pastinya, karena nanti kita akan membahas terkait teks juga. Terus kemudian bisa terkait dengan accounting, terus kemudian implementasi sistem. Kemudian kita juga ada persiapan IPO dan ISO. Ya, IPO dan ISO kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, Mbak Alfi sendiri sudah berapa lama Mbak untuk kerja di consulting? Saya sendiri udah jalan 7 tahun ya di The Consulting. Iya. Oke, berarti dari Mbak Alfi sendiri pastinya sudah lebih update ya Mbak ya kalau ada peraturan terbaru tentang perpajakan seperti itu, pasti dari The Consulting memiliki informasi-informasi yang mungkin berguna bagi Anda semua. Iya, salah satunya ada PPh yang baru ya, yang nanti ini kita akan kupas tuntas terkait PPh 21 yang terbaru seperti itu ya. Oke. Nah, saat ini kita masuk ke pembahasan utama yaitu tentang PPh pasal 21. Sebelum kita bicara lebih lanjut ya, lebih jauh ya Mbak ya tentang PPh pasal 21, mungkin baiknya kita mengetahui dulu apa sih isi dari PPh pasal 21. Mungkin Mbak Alfi bisa bantu untuk menjelaskan nih ke audiens kita. Oke, sebelumnya PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan, yaitu yang dikenakan untuk gaji ya. Paling simpelnya seperti itu, pendapatan atas gaji. Nah, misalkan kita dapat gaji tiap bulannya, misal kita sebagai karyawan, pasti kita dikasihkan bukti potong sama perusahaannya kita. Nah, itu yang biasanya disebut dengan PPh pasal 21. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, kayak misalkan gaji, selain gaji juga ada tunjangan-tunjangan lain yang nanti diperhitungkan menjadi komponen penghitungan di PPh pasal 21 itu nanti, seperti itu. Lembur juga, THR, dan lain-lain, seperti itu. Oh, oke. Jadi PPh pasal 21 itu yang digunakan tentang pendapatan ya? Seputar pendapatan dan gaji, seperti itu ya? Oke. Nah, kalau gitu siapa saja sih Mbak Alfi yang wajib untuk melaporkan PPh pasal 21? Untuk yang wajib melaporkan PPh pasal 21 ini, itu adalah pemberi kerja ya pastinya ya. Misalkan pemberi kerja ini adalah bisa badan, bisa CV, PT, yang mana dia memiliki karyawan-karyawan. Nah, entah itu dia, kalau kita bahas yang lebih lanjut ya, entah itu nanti dia penghasilannya sekian atau sekian, nah nanti itu pembahasan lebih lanjut. Siapa yang harus melaporkan PPh 21 adalah pemberi kerja ya. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Alfi singgung sedikit ya katanya itu adalah misalnya kayak karyawan-karyawannya ya. Nah, apakah ada perbedaan antara karyawan tetap dan
misal kayak jasa freelance, pegawai magang, itu seperti apa? Kalau konsepnya sendiri itu tetap harus dipotong PPh pasal 21. Tetapi nanti terkait tarifnya yang digunakan biasanya berbeda. Antara pegawai tetap, freelance, atau biasanya pegawai tidak tetap, atau kita menggunakan satu jasa yang mana dia itu perseorangan kayak gitu ya biasanya. Nah, itu kita juga tetap harus memotong, yang mana kita kan memberi penghasilan ya kalau kita sebagai badan usaha PT ataupun CV seperti itu. Cuma nanti yang membedakan adalah tarifnya. Jadi perhitungannya berbeda. Iya, perhitungannya. Nah, untuk komponen-komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 itu terdiri dari apa saja sih, Mbak Alfi? Untuk komponen perhitungan PPh pasal 21 itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada gaji yang pertama karena ada komponen yang tetap dan tidak tetap. Jadi nanti jatuhnya seperti itu. Kalau untuk komponen tetapnya ini ada gaji yang dibayar tetap setiap bulannya. Terus kemudian biasanya ada tunjangan jabatan kah atau tunjangan lainnya. Itu juga nanti akan diperhitungkan sebagai komponen PPh 21. Terus kemudian kalau ada THR, kemudian bonus lembur. Insentif lembur seperti itu nanti juga akan dipotongkan di PPh pasal 21-nya menjadi perhitungannya di sana. Jadi penghasilan apapun yang diberikan itu masuk dalam komponen PPh pasal 21. Seperti itu. Termasuk juga jika perusahaan ini memberikan asuransi seperti BPJS yang ditanggung oleh perusahaan seperti itu. Nah, nanti itu juga sebagai komponen penambah dari gaji sendiri yang nantinya akan diperhitungkan di PPh pasal 21-nya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, kalau untuk PPh pasal 21 ini apakah termasuk PPh final ya, Mbak? Kalau PPh pasal 21 ini ada beberapa jenisnya, ada beberapa penerima yang dia bisa termasuk final atau tidak. Jika dia diberikan untuk karyawan biasa, maksudnya seperti karyawan, terus kemudian yang tadi pakai jasa seperti itu dia sifatnya itu tidak final ya. Nanti akan diperhitungkan kembali di SPT tahunan orang pribadinya. Nah, nanti yang dia bersifat final itu yang diberikan kepada PNS misalkan, Polri, pokoknya yang pegawai negeri lah, pemerintahan. Nah, kali ini kita akan masuk ke poin-poin dari perbedaan antara peraturan terbaru dan peraturan sebelumnya tentang PPh pasal 21. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu pelajari juga, ada beberapa poin seperti dasar pemotongan pajak, tarif pajak, rumus pajak, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba untuk kulik lagi lebih detail apa sih perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Kita mulai dari perbedaan dari dasar pemotongan pajak nih, Mbak Alfi. Apa sih perbedaannya dari tahun sebelumnya gitu? Dari dasar pemotongan pajak, di sini perbedaannya hanya kita bedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tetap, nanti kita dari dasar perhitungannya ini berdasarkan untuk masa Januari sampai dengan November, nanti kita perhitungkan dengan menggunakan tarif TER. Atau perhitungannya ini kita kenakan dari penghasilan satu bulan tersebut seperti itu. Misalkan di bulan tersebut kita ada biaya gaji, kemudian ada tunjangan dan ada bonus-bonus seperti itu. Nah, nanti dari situ kita langsung kalikan dengan tarifnya. Nah, sedangkan di masa bulan terakhir dasar pemotongannya ini adalah akumulasi dari gaji-gaji yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk akumulasinya. Nah, untuk pegawai yang tidak tetap, nanti di sini kita bedakan lagi pegawai tidak tetapnya ini apakah penerima gajinya ini bulanan ataukah harian. Nah, ketika nanti dia yang harian, dasar pemotongannya ini berdasarkan ada di angka range 0 sampai dengan 2,5 juta per harinya. Nah, untuk yang range 2,5 sampai dengan sekian, yang lebih dari 2,5 juta, itu nanti dasar pengenaannya adalah dari penghasilan brutonya. Itu dari dasar pemotongan pajaknya? Iya, dari dasar pemotongan pajaknya. Kalau dari tarifnya sendiri bagaimana perbedaannya? Kalau dari tarifnya itu tetap pakai dua tarif ya, maksudnya ada tarif progresif yang mana dia ada 5, 15 dan lain-lain. Kemudian ada tarif TER yang mana ini tarif terbarunya
itu ada TER juga dibagi menjadi 3 kategori, ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, untuk klasifikasinya TER A ini itu adalah untuk yang berdasarkan statusnya. Misalkan dari pegawai yang dia tidak kawin dengan nol tanggungan, atau yang TER B ini untuk pegawai yang dia tidak kawin dengan 2 tanggungan, atau yang TER C ini ada yang kawin dengan 3 tanggungan. Jadi banyak sekali ya contoh-contohnya, nanti tabel-tabelnya juga banyak untuk perhitungan TER. Nah, setelah kita mengetahui statusnya, kita melihat lagi berapa sih penghasilan yang dia kenakan atau dapat dalam 1 bulan. Ada range-nya seperti itu. Nah, dari situ nanti akan ada tabel perhitungannya, berapa gaji yang dia kenakan tarifnya. Oke. Berarti itu tadi tarifnya ada 2 ya, progresif, seperti itu sama seperti sebelumnya? Iya, kalau progresif tetap sama, tidak ada perubahan dari 0 sampai 60 juta dia dikenakan 5%, terus kemudian 60 juta sampai sekian 15% seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi rumus yang berlaku seperti apa, Mbak Alfi? Nah, untuk rumus yang berlaku seperti yang sebelumnya saya sebutkan, dari masa Januari sampai dengan November nanti dia akan dikenakan tarif TER, yang mana berapa sih penghasilannya dia selama 1 bulan langsung dikalikan tarifnya, seperti itu. Nah, yang paling pembeda adalah di masa Desember aja, dia tarifnya atau rumusnya nanti dia akan dikenakan langsung tarif progresif, yang mana akumulasi dari gaji-gaji sebelumnya, dari bulan sebelumnya. Oke, dari Januari sampai ke Desember itu masuk tarif progresif tadi ya? Iya, kalau di masa Desember akumulasi pakai tarif progresif. Oke. Nah, terkait dengan PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur dan penghasilan teratur itu apakah ada perbedaan sih, Mbak Alfi? Kalau untuk peraturan yang sekarang tidak ada perbedaan yang signifikan ya, penghasilan teratur atau tidak teratur. Cuman yang sekarang bisa kita perhitungkan adalah zakat tadi ya. Zakat yang mana dia dibayarkan oleh melalui perusahaan, dia bisa diperhitungkan menjadi komponen penghasilan seperti itu, jadi pengurang penghasilan. Karena sebelumnya ada beberapa yang mengeluhkan seperti membayar zakat dan membayar pajak itu menjadi pembayarannya double seperti itu ya. Nah, sekarang asalkan zakat itu dibayarkan melalui perusahaan, dia bisa diperhitungkan menjadi komponen di gaji seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke tentang tata cara pelaporan nih, Mbak Alfi. Mungkin apakah ada perbedaan tentang cara pelaporan PPh Pasal 21 yang sebelumnya dan yang sekarang atau gimana? Untuk cara pelaporannya, kalau yang sebelumnya itu kita pakai ISPT PPh 21 ya, yang mana itu basicnya adalah aplikasi yang dia itu tersedia di PC kita masing-masing. Nah, tetapi dengan adanya peraturan baru ini, itu bisa dimunculkan di DJP. Jadi kita aksesnya itu di website DJP semua. Jadi setiap bulannya dari perusahaan ini mengeluarkan e-Bupot, yang mana dia sudah basisnya online seperti itu. Jadi bisa diakses di djponline.go.id. Jadi dari sebelumnya itu berbasis desktop ya, aplikasi seperti itu ya. Nah, kalau sekarang langsung ke webnya. Ke webnya, dari mulai penyusunan dari e-Bupotnya sampai pelaporannya itu semua online. Jadi untuk mekanisme yang di desktop atau aplikasi itu sudah tidak berlaku lagi. Terkait adanya perubahan-perubahan ini, mungkin saja para pengusaha pemberi kerja itu belum beradaptasi secara langsung gitu ya, Mbak ya. Gimana kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan atau dalam pelaporan, itu seperti apa, Mbak? Untuk kesalahan, misalkan kita lapor masa Januari kemarin ternyata ada kesalahan, padahal sudah kita laporkan ya. Nah, itu sebenarnya kalau secara SPT sendiri itu bisa kita gunakan fasilitas pembetulan. Jadi kita bisa betulkan SPT-nya, tetapi perlu diingat kembali untuk pembetulan itu ketika pembetulannya mengakibatkan kurang bayar, dia akan terbit yang namanya denda dan bunga atas kurang bayarnya tersebut.
Tetapi kalau misalkan dari kebetulan itu ternyata ada lebih bayar, nah lebih bayarnya ini bisa kita kompensasikan ke masa-masa selanjutnya. Oh, oke. Jadi kita bisa perhitungkan ke masa-masa selanjutnya seperti itu. Oh, jadi kalau ada lebih bayar tetap bisa di ini ya, ibarat kata Kompensasikan di tetap masa bisa. selanjutnya. Oh, oke, baik. Karena untuk batas penyetorannya sendiri itu tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya itu tanggal 20 di bulan berikutnya. Oh, oke. Kalau terkait sanksi nih, sanksi antara keterlambatan atau pihak pemberi kerja ternyata belum melaporkan, seperti itu sanksinya seperti apa? Apakah ada perbedaan dari yang sebelumnya? Kalau yang ini tidak ada perbedaan, jadi kalau misalkan kita telat untuk melaporkan SPT, itu ada denda 100.000 ya per masanya. Tetapi kalau ada telat untuk penyetorannya, kita dikenakan bunga 2% dari kurang bayarnya. Oh, seperti oke. itu. Nanti dikalikan berapa bulan dia telat menyetorkannya. Berarti di tiap bulan ya masih sama ya? Iya, Seperti masih itu. sama seperti peraturan yang sebelumnya. Oke. Nah, itu mungkin beberapa informasi atau beberapa poin yang perlu kita bahas ya, Mbak Alfi, mengenai PPh pasal 21 gitu. Kalau tips dari Mbak Alfi sendiri seperti apa nih dalam untuk pengusaha atau untuk pemberi kerja mengenai PPh pasal 21 ini, pelaporannya atau seperti apa? Oke, karena peraturan ini peraturan terbaru, jadi tips dari saya, Bapak Ibu sebagai pengusaha, sebagai pemberi kerja, yang mana harus mengetahui jenis yang dibayarkan ini apa, kayak gitu ya. Misalkan untuk pegawai tetap, apakah pegawai lepas, yang diterima gajinya itu harian atau bulanan atau seperti apa. Nah, itu juga akan mempengaruhi berapa tarif yang digunakan dan bagaimana perhitungannya. Jadi harus benar-benar mendeteksi di awal kita membayarkan gaji ini dia sebagai apa, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan NIK. Karena sebelumnya kita melaporkan atau membuat bukti potong itu berdasarkan dengan NPWP saja. Tetapi di EBUPOT ini diperlukan NIK juga. Dan sampai namanya juga yang kita buatkan EBUPOT-nya itu harus sama persis dengan yang ada di NIK. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengkolek ya NIK dari pegawai-pegawai Bapak Ibu biar nanti memudahkan ketika pelaporan EBUPOT-nya begitu. Oke, jadi tadi tips dari Mbak Alfi adalah yang pertama itu kita harus jelas dulu ya jenis pekerjanya seperti apa karena akan mempengaruhi dasar tarifnya sama pemotongan pajaknya gitu. Dan yang kedua jangan lupa untuk NIK ya, untuk kolek NIK terlebih dahulu sebelum melaporkan gitu karena akan membutuhkan informasi tersebut ya Mbak Alfi ya. Oke. Nah, itulah kurang lebih pembahasan kita mengenai kupas tuntas PPh pasal 21 untuk peraturan pajak terbaru di tahun 2024. Nah, mungkin untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika membutuhkan jasa keuangan, accounting, dan perpajakan, bisa menghubungi dengan The Consulting. Jadi Mbak Alfi sendiri mungkin akan menjelaskan nih bagaimana sih. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih bingung terkait dengan perhitungan tarif TER, boleh menghubungi kita untuk kita bantu bagaimana cara menghitungnya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki laporan keuangan, nanti bisa kita bantu juga terkait bagaimana membuat laporan keuangan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki SOP ataupun sistem keuangan yang baik, kita bisa menyediakan jasa untuk SOP, ISO, IPO. Nanti kita juga bisa membantu untuk terkait kontak dan detailsnya kita akan tuliskan di kolom komentar begitu ya. Iya, oke. Nanti kita akan tuliskan detailnya semua di deskripsi juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak dengan The Consulting sendiri seperti itu. Nah, untuk video kali ini kita makasih banyak untuk Mbak Alfi sudah meluangkan waktunya. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol bareng lagi terkait dengan perpajakan, keuangan atau accounting dengan tema-tema yang lebih menarik dan seru ya tentunya. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar Anda dapat mengikuti video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.